Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini. Walaupun tidak seperti biasa, sebab pagi ini Ustaz terlibat atau diminta untuk juga memberi tausiah, pesan-pesan penting untuk santri tahfiz Al-Quran di 3 pulau di Indonesia, di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang, di Stokok, dan di Batam melalui Zoom. Minta maaf kalau agak terlambat sedikit, walaupun pada asalnya Ustaz mampu memberi hanya 20 minit, tetapi sudah melebihi hingga setengah jam. Tak mengapa, karena mereka pun minta hanya sekali sekala, kadang-kadang 3 bulan sekali, sedangkan kita pula setiap hari. Mohon doa dari jemaah sekalian, mudah-mudahan usaha yang Uday usahakan, yaitu membina Masjid Tahfiz Al-Quran bekerjasama dengan Persatuan Al-Quran Indonesia, PAI, PAI, mendapat restu dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan bapa-bapa dan ibu-ibu yang ikut menyumbang terbinanya Masjid Tahfiz Al-Quran juga akan mendapat ganjaran yang sama dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau pada minggu yang lalu kita telah bahas keistimewaan dan panduan munajat Ahlus Sunnah wal Jamaah, buku ini, keistimewaan dan panduan munajat, maka kita pada pagi ini akan teruskan dengan 2 wirid yang sangat utama, yaitu wirid pujian dan wirid selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyebut tentang panduan munajat, yang terakhir Ustaz ada sebut, dinasihatkan kepada mereka yang ingin memilih hanya wirid-wirid tertentu. Dalam buku ini penuh dengan wirid. Ada namanya wirid pertolongan, ada wirid perlindungan, ada wirid istighfar, ada wirid ruqyah,
Ada wirid agar terhindar dari musibah. Tidak salah kita pilih salah satu daripada wirid-wirid tersebut. Cuma diingatkan, sebelum kita membaca wirid-wirid tersebut, hendaklah kita awali dengan wirid tahmid dan wirid salawat. Wirid tahmid maknanya wirid puji-pujian. Wirid salawat iaitu salawat itu sendiri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya apa sebab? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa akan terhalang sehingga diawali dengan pujian atau tahmid dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi syarat agar permohonan dan doa kita, istighfar kita, mohon dilindungi dari musibah, baru dikabulkan oleh Allah. Itu sebabnya pada hari ini kita akan bahas khusus tentang wirid puji-pujian dan wirid salawat. Okey. Wirid puji-pujian sangat banyak. Dan dalam buku ini memerlukan sampai dari muka surat 11 hingga 37. 37. Hampir 28 halaman. Kita tidak akan baca semuanya. Cuma ingin memberi kepada hadirin dan hadirat serta para pemirsa apa itu puji-pujian. Itu yang penting. Ada paling kurang 5 surah dalam Al-Quran yang diawali dengan Alhamdulillah. Antara lain surah yang paling utama, surat Al-Fatihah, diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertamanya. Surat Al-An'am diawali dengan Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Dah 2. Surat Al-Kahfi, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Surat Fatir diawali dengan Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Begitulah surah-surah yang lain. Ada 4 atau 5 surah diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini menunjukkan kedudukan Alhamdulillah sangat tinggi di sisi Allah. Apa makna Alhamdulillah? Ustaz bahas dulu dari sudut bahasa. Hamida yahmadu, hamdun, Muhammadun, Ahmad, Mahmud. Semua dari akar kata yang sama, ha, mem, dal. Maknanya puji-pujian, memuji. Lalu siapa yang kita puji? Allah. Hanya Allah yang layak dipuji. Memuji sesama makhluk masih dibolehkan asalkan berpada-pada, asalkan pada tempatnya, asalkan tidak keterlaluan. Masya Allah, makin sihat saja saudara sekarang.
Kita puji karena dia sehat. Masya Allah, cantiknya rumah Tuan. Masya Allah, cantiknya kereta Tuan. Masya Allah, luasnya kebun Tuan. Tidak salah. Tapi yang penting, orang yang dipuji, mestilah kembalikan pujian itu kepada Allah. Masya Allah, Ustaz sehat sekarang, lebih bertenaga nampaknya. Ustaz perlu sebut Alhamdulillah. Kembalikan pujian orang kepada kita, kepada Allah. Jangan ditelan bulat-bulat. Apalagi sampai kembang lubang hidungnya. Masya Allah, cantiknya rumah awak. Kita hendaklah kembalikan puji-pujian itu kepada Allah. Alhamdulillah. Apalagi bila ditambah dengan hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah di atas kurnia ilahi. Kurnia Tuhanku. Itu sebabnya di negara-negara Arab, andai kata seseorang itu menjadi ketua, pengarah, selalu tertulis di depan mejanya, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah kurnia Tuhanku. Tanpa kurniaan Allah, dia tidak akan duduk sebagai ketua. Begitu juga nanti apabila seseorang jadi presiden, satu-satu pertubuhan, seseorang menjadi perdana menteri, seseorang menjadi apa sajalah ketua. Jangan terlalu bangga. Sebab jadi tidaknya seseorang itu sebagai ketua ada kaitannya dengan kehendak Allah. Kembalikan semua itu kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga apabila usaha telah dibuat seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, tapi tak juga menjadi, tak juga tercapai apa yang diinginkan. Reda sajalah. Jangan fras. Bagi orang yang beriman, segala-galanya sudah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Allah muliakan seseorang siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah hina seseorang, rendahkan seseorang siapa yang Dia kehendaki. Sebabnya bila dapat kuasa, ingat itu adalah amanah daripada Allah. Kalau tidak diberi kuasa, kita hendaklah senantiasa berbaik sangka pada Allah. Barangkali ada baiknya. Sebab bimbang bila kita paksakan juga untuk mendapat sesuatu status, barangkali status tersebut menjahannamkan kita. Berapa banyak pengalaman-pengalaman kita. Seseorang yang diangkat menjadi pemimpin, akhirnya meringkuk dalam penjara gara-gara rasuah dan lain-lain. Sekali lagi, mengapa ada alif lam di depan hamdun? Hamdun maknanya puji-pujian.
Alif lam yang berada di depan hamdun itu alhamdu. Faedah alif lam itu adalah listighraqil jinsi. Listighraqil jinsi, untuk menyatakan seluruh jenis naun yang dimasukinya. Ustaz buat contoh. Innal insana lafi khusrin. Perkataan insan maknanya manusia. Tetapi ada alif lam di depannya, al-insan. Maknanya seluruh jenis manusia. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh jenis manusia di dalam kerugian. Dia penoreh getah kah, dia nelayan miskin kah, dia pemotong rumput kah, dia seorang nelayan kah, dia seorang buruh kah, dia seorang menteri kah, dia orang biasa kah, dia perdana menteri kah, dia presiden kah, dia raja kah, selagi namanya insan, semuanya rugi. Itu faedahnya alif lam yang berada di depan insan. Dia lelaki kah, dia wanita kah, dia guru kah, dia murid, dia ayah kah, ibu, dia anak, dia abang kah, dia adik, dia cousin kah, dia uncle, dia auntie, selagi namanya insan, semuanya rugi. Itu faedahnya adanya huruf alif lam di depan insan. Ini yang Ustaz pesan tadi kepada santri-santri penghafal Al-Quran. Selain menghafal Quran, kamu juga mesti belajar bahasa Arab. Sebab Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Orang yang coba menafsirkan Quran tapi jahil kaedah bahasa Arab, besar kemungkinan tersalah dalam memahami Al-Quran. Quran penuh dengan kaedah-kaedah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tapi ingat ya, untuk memahami Quran lebih mendalam lagi, tidak cukup sekedar terjemah harfiah. Kita perlu kepada terjemah maknawiyah. Itu sebabnya dalam surat Wal Asri Allah sebut 4 syarat agar manusia terhindar daripada kerugian. Pertama, iman, illal ladzina amanu wa amilus salihati, mesti beramal saleh, wa tawasaw bil haq, mesti berdakwah, menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang keempat, sabar. Sabar. Sebab bila kita dah berani berdakwah menyampaikan kebenaran, orang suka ramai, orang benci, hasad, dengki pun ramai. Sabar. Sabar maknanya menahan. Menahan diri. Jangan merajuk. Jangan berhenti berdakwah. Sabar juga membawa makna kalau dipuji orang, jangan sampai riak, takabur, sombong. Itu makna sabar. Jadi berbalik kepada alhamdu. Hamdun, puji-pujian, adanya alif lam di depan hamdu membawa makna seluruh jenis manusia, seluruh jenis puji-pujian. Itu tinjauan dari sudut bahasa. Itu sebabnya kita selalu terjemahkan alhamdulillah, ada kata segala. Segala puji-pujian milik Allah. Itu sebabnya kata Nabi, bila ada orang yang memuji kamu secara keterlaluan, memuji, istilah kita barangkali mengampu, istilah yang lebih lazim lagi,
membodek, dengan mengampu, mengangkat. Kata Nabi, kamu ambil tanah, masukkan ke mulut. Ambil tanah, pasir, masukkan ke mulut orang yang suka memuji. Karena semua pujian itu adalah milik Allah. Oleh sebab itu, disyaratkan sebelum kita memohon kepada Allah. Mengapa kita mesti memohon kepada Allah? Mengapa? Karena memohon atau berdoa itu adalah ibadat. Sebagaimana kita sama-sama maklum, ibadat ada 5 macam. Paling kurang 4. Ibadat hati, seperti ikhlas, sabar, takut, tawakal, harap. Ibadatul badan, ibadat badan seperti salat, puasa. Ibadatul mal, ibadat harta seperti sedekah, infak, wakaf, zakat. Satu lagi, ibadatul lisan. Berdoa, memohon, istighfar, minta perlindungan. Itu juga namanya ibadatul lisan. Semua ibadat, tak kira apa jenisnya, mesti ditujukan hanya kepada Allah. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Pak Ustaz, mengapa Nabi sebut alhamdulillah itu doa yang paling afdal? Tak ada pun permintaan kita di dalam alhamdulillah. Bagus juga Ustaz ulang apa yang Ustaz pernah sebut. Doa di dalam Islam ada 2 jenis. Pertama namanya doaul mas'alah. Atau nama lainnya doaut talab. Doa sambil meminta. Yang kedua doaus sana. Doa sambil memuji. Sana maknanya menyanjung. Kita sanjung Allah, kita puji Allah. Kita sucikan Allah. Itu juga adalah doa. Hadirin dan hadirat. Di antara 2 jenis puji-pujian itu, doa puji-pujian adalah lebih utama daripada doa permohonan. Persepsi, anggapan masyarakat kita majoriti, bila disebut doa saja mesti memohon. No. Tidak. Doa ada 2 macam. Ada doaul talab atau doaul masalah, doa sambil meminta. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Wahai Allah yang Maha Hidup lagi mengurus makhluk terus-menerus tanpa henti. Dengan berkat rahmat-Mu, aku mohon dilindungi dari malapetaka. Nah, itu namanya doaul talab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia, berilah aku kebaikan di akhirat. Hindarkan aku dari azab api neraka. Itu namanya doaul talab atau doaul masalah. Rabbighfirli wa liwalidayya
warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku, dan cucurilah rahmatmu ke atas kedua ibu bapakku sebagaimana mereka telah didik aku sejak dari kecil. Ya Allah, berilah aku pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Semuanya itu namanya doa permohonan. Tetapi bila kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu namanya doa usana. Kita menyanjung Allah. Ingat apa kata Nabi? Jika kamu menyanjung Allah, memuji Allah, Allah akan bagi kepada kamu lebih daripada apa yang kamu minta. Di sini datangnya kesimpulan, doa puji-pujian adalah lebih utama dari doa permintaan. Ustaz ulang sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada orang yang memujinya lebih banyak daripada Allah beri kepada orang yang meminta kepadanya. Yang kita pula tak habis-habis minta saja, pujinya kurang. Itu sebabnya sabda Nabi, kamu minta apapun kepada Allah, tidak diawali dengan puji-pujian dan selawat, Allah abaikan permintaan. Ini juga rahasianya mengapa Nabi bersabda, afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Ustaz selalu bawa kisah tentang Nabi Yunus dalam perut ikan. Dalam kegelapan malam, ditambah pula dalam perut ikan yang berada di dasar laut pada waktu malam, gelap segelap-gelapnya. Hasrat hati, mohon agar Allah suruh ikan tersebut timbul dan muntahkan beliau di tepi pantai. Apa yang Nabi Yunus lakukan? Minta ke atau memuji? Semua kita hafal zikir Nabi Yunus itu, tertera dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiga perkara, tiga ungkapan yang kesemuanya adalah puji-pujian kepada Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Tak ada permintaan di situ. Cuma terkandung di dalamnya tauhid. Dia mengandung puji-pujian. Tidak ada yang layak, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Di dalamnya ada mengandung puji-pujian. Subhanak, ungkapan yang kedua, Maha suci Engkau ya Allah daripada keaiban, kecacatan dan kekurangan. Puji lagi. Yang dipanggil dengan tasbih. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang banyak menganiaya diri. Ini pula mengandung pengiktirafan betapa kerdilnya, betapa kecilnya kita
bila berhadapan dengan Allah, juga membawa makna puji-pujian terhadap Allah. Nabi Yunus tidak sebut, "Oh Tuhan, tolong kau suruh ikan ini supaya timbul dan muntahkan aku agar aku selamat." No. Itu semua tersirat. Ini yang disebut dengan Allah bagi kepada orang yang memuji melebihi daripada apa yang Allah bagi kepada orang yang meminta. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati Nabi Yunus. Sampai Allah sebut pada ayat yang lain, kalaulah bukan karena tasbihnya Nabi Yunus, subhanak, kalaulah bukan karena tasbihnya yang diucap Yunus itu, niscaya kami akan letakkan Yunus dalam perut ikan tersebut hingga hari kiamat. Menunjukkan betapa powerful perkataan tasbih. Tasbih juga termasuk ke dalam tahmid. Sehingga kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kalimatani habibatani ila Rahman. Maaf. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua ungkapan sangat ringan diucap lidah. Tetapi dua ungkapan itu sangat berat di dalam timbangan amal baikmu di padang mahsyar. Dan dua ungkapan itu sangat disenangi, disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Lihat, dengan memuji Allah, Maha suci Engkau ya Allah, segala puji-pujian untukmu. Maha suci Engkau ya Allah yang Maha Agung. Tak ada permintaan tapi pujian. Tapi kita layak mendapat ganjaran. Sangat berat nanti timbangan amal saleh kita di padang mahsyar. Nabi pernah bersabda, alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah memenuhi timbangan amal baikmu. Padahal kita tak minta, Allah bagi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada permintaan. Tapi apa kata Nabi? Hauqalah, la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya aku ya Allah, tidak ada kekuatan aku ya Allah, kecuali dengan izin Engkau. Kata Nabi, sekali kamu baca, Allah akan hilangkan 100 macam penyakitmu. 100. Bukan 1, 2, 3, 4. Sekali kamu ucap la haula wala quwwata illa billah, Allah akan hilangkan penyakitmu. Dan penyakit yang paling ringan adalah rasa gundah, sedih, gelisah, tension. Lihat, kita tak minta pun, tapi Allah bagi. Ini belum lagi kita bercakap tentang membaca Al-Quran. Bila kita membaca Al-Quran sehingga kata Nabi, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, pahala untukmu 10. Lam satu huruf, pahala untukmu 10. Mim satu huruf, alif lam mim saja dah 30 pahala kita akan dapat. Sekarang kita dah faham. Banyak-banyaklah memuji Allah dalam
seharian. Lebih-lebih lagi terhadap 5 rangkap zikir yang pernah diajar oleh Nabi kepada makciknya, Ummu Hani. Kata Ummu Hani, "Ya Rasulullah, makcik ini dah tak mampu lagi salat, berdiri. Karena uzur, paralyzed. Tak mampu lagi melakukan ibadat yang berat-berat. Dalam keadaan makcik duduk-duduk macam ini, apakah amalan yang paling baik untuk makcik lakukan, ya Rasulullah?" Lalu Nabi ajar makciknya, ini juga bagus kalau kita sebagai anak atau sebagai adik, ternyata ibu bapa kita atau abang kakak kita, uncle auntie dalam keadaan lemah, paralyzed, ajar macam yang Nabi ajar ini. Makcik, perbanyakkan makcik baca 5 rangkap zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu Nabi sebut perinciannya. Sekali baca subhanallah, ini ganjarannya makcik akan dapat. Sekali membaca alhamdulillah, ini ganjarannya makcik akan dapat. Sampai la haula wala quwata illa billah. Itu jugalah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ayat yang ke-46 dari surat Al-Kahfi. Apa kata Nabi? Maaf, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, di dalam surat Al-Kahfi ayat 46 menyebut, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Harta dan anak adalah perhiasan hidup di dunia ini. Harta dan anak itu hanya bersifat perhiasan hidup di atas muka bumi. Allah yang sebut. Hadirin dan hadirat, sebelum kita teruskan, tabiat perhiasan kekal atau sementara? Tentulah sementara. Ada. Sementara saja. Kadang-kadang dia mati lebih dulu dari kita. Harta. Barangkali dicuri orang. Barangkali musnah. Dia bukan sesuatu yang kekal. Itu sebabnya Allah gunakan istilah zinatul hayatid dunia. Zinah itu perhiasan. Perhiasan hidup di dunia. Zinatul hayatid dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Sedangkan yang kekal abadi, lagi baik, itu adalah lebih baik di sisi Tuhanmu. Ketika Nabi ditanya, Ya Rasulullah, apa maksud al-baqiyatus salihat? Nabi pernah tafsirkan. Ini namanya Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Al-baqiyatus salihat adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Sehingga kata para ulama, zikir tersebut, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah,
kedudukannya betul-betul di bawah tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran memang tidak ada yang boleh mengatasinya di bawah tilawah Al-Quran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak-banyak. Semua orang boleh buat. Kita sedang driving, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kita sedang duduk-duduk, kita sedang baring, kita sedang berdiri, banyak-banyak zikir itu. Zikir tersebut termasuk di dalam puji-pujian. Zikir tersebut termasuk ke dalam doa ussana, doa sanjungan. Ini yang Ustaz ingin para jemaah sekalian pahami. Doa ada berapa macam tadi? Satu macam sajakah? Mesti mengandung permintaan? No. Doa ada dua macam. Tolong ikuti. Doa ul mas'alah, doa permintaan, dan satu lagi yang banyak dari kalangan umat Islam yang terlepas pandang, yaitu doa usana. Sana maknanya puji-pujian. Kita bercakap ini karena ada kaitan dengan wirid puji-pujian. Oleh sebab itu, ini perlu diingat bila disebut doa puji-pujian, tidak semestinya alhamdulillah. Tidak semestinya alhamdulillah. Tasbih pun mengandung makna puji-pujian. Sebab tasbih, Maha suci engkau ya Allah daripada kekurangan. Betul tak secara tersirat juga memuji Allah? Tahlil juga puji-pujian. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Takbir juga puji-pujian. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maknanya tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Semua itu mengandung makna puji-pujian. Oleh sebab itu, mungkin timbul pertanyaan, Pak Ustaz, kalau kita ingin berdoa dalam salat, bukankah doa itu perlu angkat tangan? Bukankah setiap doa itu mesti diawali dengan puji-pujian dan selawat? Pertanyaan yang bagus. Doa yang paling afdal adalah doa di dalam salat. Sebab ketika itu kita sedang menghadap Allah. Mintalah pada Allah ketika sedang menghadapnya. Kalau kita sedang menghadap agung, tidak cakap apa yang kita inginkan, cakaplah ketika berhadapan dengan agung. Bukan sudah keluar istana baru nak minta. Macam itulah ibarat ketika salat kita sedang berhadapan dengan Allah, bercakap dengan Allah. Cuma kita saja tak mendengar jawaban Allah. Dan tempat yang paling baik beri doa memohon pada Allah ketika sujud dan sebelum salam setelah tahiyat akhir. Itu tempat yang paling baik untuk memohon pada Allah. Pertanyaan, apakah kita awali dengan tahmid dan selawat juga kah, Pak Ustaz? Bila kita memohon pada Allah? Ya. Tapi tak semestinya kita mesti baca Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tak semestinya. Nah kalau begitu, di mana tahmid, puji-pujian dan selawat yang kita awali doa kita dalam sujud?
Ini yang perlu kita tahu. Sejak daripada takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah ada unsur puji-pujian di situ. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh, mengandung banyak pujian di situ. Dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, sudah ada pujian di situ. Dalam ayat-ayat lazim mengandung puji-pujian di dalam. Ketika rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sudah ada pujian di situ. Lalu dalam sujud, minta sajalah langsung, sebab puji-pujian sudah kita sebut sebelumnya. Begitu juga ke dalam, begitu juga sebelum salam. Malah kita tambah lagi pula setelah itu salawat ke atas Nabi ketika tahiyat akhir. Sebab dalam pandangan ulama fiqh, dalam salat itu dia dianggap sebagai satu amalan yang berkesinambungan. Dia bukan berasingan. Itu pendapat yang lebih kuat. Hadirin dan hadirat, kalau kita sudah tahu begitu kedudukannya, tapi Ustaz, kita kan disuruh mengangkat tangan. Macam mana mengangkat tangan ketika kita sedang sujud? Hadirin dan hadirat, kita tak nafikan mengangkat tangan itu adalah afdal. Dibolehkan. Sampai-sampai ada satu hadis Nabi, Allah merasa malu mengabaikan atau menolak permintaan orang-orang yang mengangkat tangannya. Ada hadisnya. Tapi kata Nabi, tak semestinya setiap doa itu mesti angkat tangan. Kita pergi tandas, doa juga minta dilindungi daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tak pernah kita tengok orang nak masuk tandas tu angkat tangan. Oleh sebab itu, angkat tangan boleh, tidak angkat tangan boleh. Yang penting konten dari ucapan kita itu. Nah, sekarang kita ingin berpindah. Kalau boleh Ustaz simpulkan, yang namanya puji-pujian adalah milik Allah, tak semestinya dalam bentuk tahmid, alhamdulillah, tasbih, tahlil, takbir, hauqalah. Semuanya itu mengandung makna puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tentang selawat. Wirid selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buku kecil ini sungguh banyak jenis-jenis selawat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, biasakan bersalawat dengan salawat-salawat yang tertulis di sini. Semua salawat Ustaz ikuti dengan riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Ada Imam Ahmad dalam musnadnya. Sahih menurut Arnaud. Hadis Tabarani dalam Al-Awsat juga sahih menurut Albani. Begitu seterusnya. Apa makna salawat? Memohon Allah bagi kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memohon agar Allah Subhanahu wa taala beri keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang paling tinggi dan paling kuat derajatnya, ini yang Ustaz sebut selawat nomor 1.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini selawat yang paling tinggi karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Boleh juga kita baca selawat yang lain. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ini pula diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitulah seterusnya. Ketika turun ayat 56 dari surat Az-Zariyat, ketika turun ayat yang ke-56 dari surat Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita kaum lelaki selalu dengar khatib menyebut setiap hari Jumaat di atas mimbar, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Nabi di sini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab disebut An-Nabi. Nah, alif lam di depan Nabi itu pula faedahnya dalam kaedah ilmu tafsir adalah alif lam ma'rifah. Definitif. Maknanya Nabi yang sudah dikenal. Sebagai baiton. Contoh, baiton house. Baiton a house. Tapi kalau disebut al-baitu menjadi the house. A mosque, masjidun. Tapi kalau al-masjidu, the mosque. Masjid yang sudah dikenal pasti. Itu sebabnya an-nabi di sini adalah nabi tertentu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada nabi itu, yaitu Nabi Muhammad. Lalu apa kata Allah? Menyuruh orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya. Nya itu maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberi salamlah kepadanya. Dalam ayat ini kita orang beriman disuruh oleh Allah agar melakukan dua perkara terhadap Nabi. Salawat dan salam. Bukan salawat saja. Itu sebabnya kita selalu sebut Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, bersalawatlah dan beri keselamatanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah kepada Nabi, salawat malaikat pada Nabi, salawat kita selaku umat pada Nabi dengan makna yang berbeza. Salawat Allah pada Nabi, makna Allah cucuri rahmat dan berkat dalam hidup Nabi. Ya Rabb, jelas kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena baginda confirm mendapat selawat daripada Allah. Diikuti dengan huruf takkid pula, innallaha, sesungguhnya Allah. Bukan main-main. Bukan hanya Allah tapi juga para malaikat bersalawat ke atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Selawat Allah membawa makna Allah cucuri rahmat dan berkat dalam hidup baginda. Salawat para malaikat pula di langit kepada baginda Rasul, yaitu malaikat-malaikat di langit memohon pada Allah agar Allah ampun segala dosa Nabi. Jika ada. Allahu Akbar. Istimewanya Nabi. Selanjutnya Allah suruh, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan beri salamlah kepadanya. Nah, bahagian akhir ini membuat sahabat bertanya, ya Rasulullah, Tuhan telah ajar pada kami bagaimana memberi salam kepada Tuhan, yaitu Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kami dalam ayat itu, selaku orang yang beriman, disuruh juga agar kami bersalawat kepada Tuhan selain memberi salam. Sahabat bertanya, kaifa nusalli alaik? Macam mana cara kami bersalawat kepada Tuhan? Dalam hadis disebut, kata Nabi, qul, katakan saja, ucapkan saja, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu pun dah cukup. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu selawat yang paling pendek. Ya Allah, berilah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarga baginda. Nah, yang panjangnya macam kita sebutkan tadi, yang kita selalu baca di dalam tahiyat akhir. Cuma kita di Nusantara ini selalu baca selawat yang diajar oleh Imam Asy-Syafi'i. Itu juga sahih. Riwayat Imam Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Juga sahih. Teruskan. Selawat-selawat macam ini yang sangat-sangat dianjurkan oleh Islam. Oleh sebab itu bila kita berdoa, jangan lupa walaupun secara ringkas, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Betul tak? Setiap doa ustaz pada penghujung ceramah, ustaz mesti awali itu walaupun pendek. Ustaz kira untuk pagi ini cukup sampai di sini dulu. Esok insya-Allah kita akan belajar Al-Asma'ul Husna, nama Allah Al-Jabbar. Jamnya seperti biasa jam 10. Oleh itu, karena Ustaz dah bercakap 1 jam setengah, sebenarnya lebih daripada yang diizinkan oleh doktor, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau yang telah mendorong kami, memberi kami taufik sehingga dapat menghadirkan diri dalam majlis ilmu pada pagi ini. Sehingga banyak rasanya perkara-perkara baru yang sebelum ini kami tidak tahu. Bahawa syarat agar permintaan kami Engkau terima
kami mesti awali dulu dengan tahmid, puji-pujian dan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kami juga telah didedahkan bahawa doa ada dua jenis. Doa permintaan, doa ul masalah dan doa sanjungan. Kami baru tahu ya Allah rupanya doa sanjungan itu lebih utama sebab Engkau pernah berfirman bahawa Engkau akan beri kepada orang yang menyanjungmu lebih banyak daripada Engkau beri kepada orang yang meminta. Oleh sebab itu berilah kami taufikmu, restumu, izinmu, doronganmu untuk senantiasa memujimu dengan berbagai-bagai cara. Apakah melalui tahmid atau tasbih, tahlil, takbir, hauqalah dan lain-lain. Supaya kami mendapat ganjaran yang besar dari sisimu di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami kebenaran akan kebenarannya dan berilah kami kekuatan untuk melaksanakannya. Sebaliknya Engkau perlihatkanlah kemungkaran, kebatilan, kesesatan akan kesesatannya dan berilah kami, ya Allah, kekuatan untuk menjauhkan kesesatan. Kebatilan itu dengan sejauh-jauhnya. La haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Kami tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan taufik dan izin Engkau ya Allah. Oleh sebab itu akhirilah hayat kami dalam keadaan yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh. Dan tolong jangan Engkau akhiri dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang tidak baik, sama ada karena syirik, khurafat atau melakukan maksiat. Ya Allah, kami akui sebagaimana pengakuan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau daripada kekurangan. Kami mengaku ya Allah bahawa kami telah banyak berbuat zalim. Itu sebabnya kami mohon sangat kiranya Engkau kabulkanlah segala permintaan kami. Terutama sekali selamatkan kami sekeluarga, kami sesama jamaah, kami yang hidup di bumi Malaysia, juga Indonesia dan seluruh dunia. Tolong Engkau angkatkan COVID-19, ya Allah. Sebab tidak ada yang mampu mengangkatnya, menghindarinya, mengakhirinya kecuali hanya Engkau. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah